Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Fauzi dengan nomor NIM 2008106066 dari kelas Biologi C semester 4. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai mawaris. Tugas ini guna untuk memenuhi praktek ibadah. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu mawaris. Kata mawaris berasal dari kata waris atau al-miraj, warisa yang berarti berpindahnya sesuatu, yakni harta yang berupa materi dari seseorang yang disebut sebagai pewaris kepada orang lain yang disebut sebagai ahli waris. Ilmu yang mempelajari hal-hal menyangkut waris disebut dengan ilmu mawaris atau dikenal juga dengan istilah faraid atau baca hukum menuntut ilmu. Kata faraid atau dalam bahasa Arab mafrudah adalah bagian pada harta peninggalan yang telah ditentukan kadarnya. Sedangkan secara istilah mawaris atau warisan diartikan sebagai perpindahan harta atau kepemilikan suatu benda dari orang meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya yang masih hidup. Hukum mawaris mengatur hal-hal yang menyangkut harta peninggalan atau warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris atau orang yang meninggal. Ilmu mawaris dalam Islam mengatur peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada nasabnya atau ahli warisnya yang masih hidup. Adapun rukun dan syarat yang harus ada dalam ilmu mawaris ada 3 hal utama, yaitu yang pertama al-muwaris atau pewaris, orang yang memiliki harta warisan yang telah meninggal dunia dan mewariskannya kepada ahli warisnya. Syaratnya adalah al-muwaris benar-benar telah dinyatakan meninggal baik secara hukum maupun medis. Yang kedua yaitu al-waris atau ahli waris. Al-waris atau ahli waris merupakan orang yang dinyatakan memiliki hubungan nasab atau kekerabatan yang merupakan hubungan darah, hubungan akibat perkawinan, atau akibat memerdekakan budak atau hamba sahayanya. Syarat ahli waris adalah ia dalam keadaan hidup pada saat al-muwaris atau orang yang memiliki harta waris meninggal dunia. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan meskipun ia masih menyerupai janin dan ia terkait nasab dengan al-mawaris. Yang ketiga yaitu tirkah. Tirkah merupakan harta atau hak yang berpindah dari al-muwaris atau pewaris kepada ahli warisnya. Harta tersebut dapat dikatakan tirkah apabila harta peninggalan al-muwaris yang telah dikurangi biaya perawatan, pengurusan jenazah, hutang, dan wasiat yang sesuai syariat agama Islam. Untuk selanjutnya diberikan kepada ahli waris atau baca keutamaan bersedekah. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian atau pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Quran Surat An-Nisa ayat 7. Pembagian harta waris pada Islam diatur pada Al-Quran, yaitu pada An-Nisa yang menyebutkan bahwa pembagian harta waris dalam Islam sudah ditentukan terdapat 6 tipe persentase. Pembagian harta waris, ada pihak yang menerima setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Yang pertama yaitu ahli waris mendapatkan setengah, setidaknya 1 dari kelompok laki-laki dan 4 perempuan, yakni suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan sebapak. Kemudian ahli waris yang mendapatkan 1/4 adalah 2 orang, yakni suami atau istri.
Lalu ahli waris mendapatkan 1/8. Jumlah 1/8 ini diberikan kepada satu pihak, yakni istri yang memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki. Kemudian yaitu ahli waris mendapatkan 2/3. Jumlah 2/3 diberikan oleh ahli waris yang terdiri dari 4 orang yang semuanya adalah perempuan. Ahli waris ini antara lain cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan sebapak. Lalu ahli waris mendapatkan 1/3. Kemudian ahli waris yang mendapatkan 1/3 adalah ibu dan 2 saudara baik laki-laki atau perempuan dari satu ibu. Kemudian ahli waris yang mendapatkan bagian 1/6 adalah 7 orang, yakni bapak, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, kakek, saudara perempuan sebapak, nenek, dan saudara seibu. Wasiat merupakan pemberian yang dilakukan oleh si pemilik harta dengan syarat penyerahan kepemilikan harta tersebut dilakukan setelah si pemilik harta meninggal dunia. Sebagai contoh, ketika orang tua sebelum wafat mengumpulkan semua anak-anaknya dan mengatakan, jenis wasiat dibagi menjadi 2 kategori, antara lain yaitu yang pertama adalah permintaan orang yang akan meninggal kepada orang-orang yang masih hidup untuk melakukan suatu pekerjaan, misalnya membayarkan utang, memulangkan barang-barang yang dipinjam, atau merawat anak. Yang kedua yaitu kata dia, wasiat bisa pula berbentuk harta benda yang ingin diberikan kepada orang atau pihak tertentu. Wasiat semacam ini dilaksanakan setelah si pembuat wasiat meninggal dunia. Ada beberapa syarat sah dalam berwasiat. Pertama, orang yang diberi wasiat haruslah seorang muslim dan berakal sehat. Syarat ini penting agar amanah dalam wasiat bisa terlaksana dengan baik. Kedua, orang yang berwasiat juga mesti berakal sehat dan memiliki harta yang akan diwasiatkan. Selanjutnya, tidak boleh berwasiat dalam hal yang haram, misalnya meminta agar sebagian hartanya diberikan kepada gereja atau dipergunakan untuk membiayai kegiatan maksiat. Keempat, orang yang diberi wasiat bersedia menerima wasiat. Jika dia menolak, maka wasiat itu batal, dan setelah penolakan, orang tersebut tidak berhak atas apa yang diwasiatkan. Dalam ketentuan hukum Islam, orang memiliki ahli waris dilarang mewasiatkan lebih dari 1/3 harta yang dimilikinya. Sementara orang yang sama sekali tidak memiliki ahli waris diperbolehkan untuk berwasiat dengan seluruh hartanya. Wasiat dengan lebih dari 1/3 boleh saja dilaksanakan jika seluruh ahli waris menyetujui dan tidak mempermasalahkan keinginan si pembuat wasiat tersebut. Di dalam hukum Islam, ada beberapa hal yang menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima warisan. Dengan adanya penghalang tersebut, maka seseorang yang semestinya bisa menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh kerabatnya menjadi tidak bisa menerimanya. Para ulama menetapkan ada 3 hal yang menjadikan seseorang terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Ketiga hal tersebut sebagaimana disebutkan Dr. Mustafa Al-Khin dalam Al-Fiqhul Madhaji atau Damaskus Darul Kalam 2013 jil halaman 277 sampai 279 adalah: pertama, status budak. Orang yang berstatus budak apapun jenisnya tidak bisa menerima harta warisan. Karena bila seseorang budak menerima warisan, maka warisan yang ia terima itu menjadi milik tuannya.
Padahal sang tuan adalah bukan siapa-siapanya atau ajnabi, orang yang meninggal yang diwarisi hartanya. Seorang budak juga tidak bisa diwarisi hartanya karena sesungguhnya ia tidak memiliki apa-apa. Bagi seseorang budak, diri dan apapun yang ada bersamanya adalah milik tuannya. Kedua, yaitu membunuh. Orang yang membunuh tidak bisa mewarisi harta peninggalan dari orang yang dibunuhnya, baik ia membunuhnya secara sengaja atau karena suatu kesalahan, karena membunuh sama saja dengan memutus hubungan kekerabatan. Sedangkan hubungan kekerabatan merupakan salah satu sebab seseorang bisa menerima warisan. Imam Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis dari kakeknya Amir bin Syu'aib bahwa Rasulullah bersabda, "Laisa lil qatili syai'un," yang artinya tak ada bagian apapun atau dalam warisan bagi orang yang membunuh. Yang ketiga yaitu perbedaan agama antara Islam dan kufur. Orang yang beragama non-muslim tidak bisa mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal yang beragama Islam. Juga sebaliknya, seorang muslim tidak bisa menerima warisan dari harta peninggalan keluarganya yang meninggal yang tidak beragama Islam. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari yang menyatakan la yarithul muslimul kafiru walal kafirul muslima, yang artinya seorang muslim tidak bisa mewarisi seorang kafir dan seorang kafir tidak bisa mewarisi seorang muslim. Bagaimana dengan sesama orang kafir namun beda agama? Dalam hal warisan ini, para ulama menghukumi bahwa agama apapun selain Islam dianggap sebagai satu agama, sehingga mereka yang beragama non-muslim dapat saling mewarisi satu sama lain. Maka, bila dalam satu keluarga ada beda-beda agama selain Islam di antara anggota keluarganya, mereka bisa saling mewarisi satu sama lain.